Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan serta kesehatan sehingga kita bisa diskusi perekonomian terbuka di ruangan Zoom ini. Baiklah, tidak pula yang panjang saya mukadimah, saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya terlebih dahulu. Saya sebagai moderator yang bernama Intan Trikaryanti, dan anggota saya yang pertama Vika Devitria Hotmaida Sambo, Intan Permatasari, Puswatun Hasanah, Raihan Al-Shifah, Intan Trikaryanti, Devita Aryani, Mulia Yusyah, dan Tonikil Anggara. Baiklah, pembahasan yang pertama, arus modal dan barang internasional, akan dijelaskan oleh Saudari Intan Permatasari. Pada Saudari dipersilakan. Jadi saya akan menjelaskan tentang arus modal dan barang internasional. Jadi perbedaan yang paling penting antara perekonomian terbuka dan perekonomian tertutup adalah bahwa perekonomian terbuka menjaga hubungan keuangan dan perdagangan dengan negara lain. Jadi antara kedua negara adanya interaksi, dan perekonomian tertutup akan memproduksi sendiri barang dan jasa serta tidak akan mengimpor ataupun mengekspor barang dan jasa. Makanya perekonomian tertutup ini bersifat mandiri. Next. Jadi saya juga akan menjelaskan tentang peran ekspor neto. Dalam perekonomian tertutup, output dijual di pasar domestik dan pengeluaran dibagi atas 3, yaitu konsumsi barang dan jasa, investasi dalam barang dan jasa domestik, dan pembelian pemerintah atas barang dan jasa domestik. Dan untuk perekonomian terbuka, sebagian output hanya dijual di pasar domestik, dan sebagian yang lainnya hanya diekspor ke luar negeri. Jadi, kita dapat memilah pengeluaran atas output pada perekonomian terbuka Y. Dalam perekonomian terbuka, pembagian pengeluaran menjadi 4 komponen yang ditunjukkan dalam identitas Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X. Jadi, C sebagai konsumsi barang dan jasa, I sebagai investasi barang dan jasa domestik, G sebagai pembelian pemerintah atas barang dan jasa domestik, dan X sebagai ekspor barang dan jasa domestik. Karena itu, konsumsi total C sama dengan C pangkat D, maksudnya itu domestik, dan ditambah dengan C mancanegara. Dan investasi total I domestik ditambah dengan I mancanegara. Serta dengan G sama G total, G domestik ditambah dengan G mancanegara. Kemudian, jadi kita dapat mensubstitusikan 3 persamaan tersebut ke dalam identitas di atas. Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X dikurangi dengan C tambah I tambah G. Mancanegara ya, dalam kurung itu tandanya mancanegara karena ada pangkat F. Kemudian kita ubah lagi persamaan ini menjadi C sama dengan Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X dikurangi dengan IM. IM ini adalah import. Ya. Kemudian kita dapat mensederhanakannya lagi menjadi Y sama dengan C tambah I tambah G tambah NX. Next. Nah, maksud dari NX ini adalah ekspor dikurangi dengan import. Jadi identitas perhitungan pendapatan nasional ini menunjukkan hubungan antara output domestik, pengeluaran domestik, dan ekspor neto. Untuk menghitung ekspor neto, kita bisa melihat rumus ini, yaitu NX sama dengan Y kurang C tambah I tambah G.
NX ini sebagai ekspor neto, Y sebagai outputnya, dan dikurangi dengan pengeluaran domestik C tambah I tambah G. Jadi, jika output melebihi pengeluaran domestik, kita mengekspor perbedaan itu sebagai ekspor neto adalah positif, dan sebaliknya. Jadi, jika output lebih kecil dari pengeluaran domestik, kita mengekspor perbedaan itu, ekspor neto adalah negatif. Terima kasih. Selanjutnya, materi tabungan dan investasi perekonomian terbuka kecil akan dijelaskan oleh Saudari Raihan Al-Shifa. Kepada Saudari, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mobilitas modal dan tingkat bunga dunia. Telah diurai dari bahwa neraca perdagangan sama dengan arus modal keluar neto dan tabungan dikurangi investasi dan mengasumsikan tingkat bunga real. Menyeimbangkan tabungan dan investasi ataupun kita membiarkan perekonomian mengalami defisit perdagangan dan peminjaman dari negara lain, atau mengalami surplus perdagangan dan memberikan pinjaman kepada negara lain. Perekonomian terbuka kecil adalah dengan mobilitas sempurna, di mana tingkat bunga di dalamnya sama dengan tingkat bunga di dunia. Dalam perekonomian tertutup, yang menentukan tingkat bunga adalah keseimbangan tabungan domestik dan investasi dunia, karena perekonomian dunia ditentukan oleh keseimbangan tabungan dunia, dan investasi dunia ditentukan tingkat bunga dunia. Next. Nah, di sini terdapat 4 model. Yang pertama, Y sama dengan FKL. Itu ditujukan untuk output perekonomian Y ditentukan oleh faktor-faktor produksi. Yang kedua, C sama dengan Y kurang T. Itu ditujukan untuk konsumsi berhubungan secara positif dengan pendapatan disposable, Y sama kurang T. Yang ketiga, I sama dengan IR. Ditujukan untuk investasi bunga secara negatif dengan tingkat bunga real. Dari ketiga model itu dapat disimpulkan menjadi NX sama dengan Y kurang C kurang G kurang I, atau NX sama dengan S kurang I. Ditujukan untuk identitas akuntansi. Nih, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Devita Aryani. Kepada Devita dipersilakan dengan segala hormat. Nah, coba kalian lihat kurva berikut. Kurva tersebut mengalami tingkat bunga real, menyesuaikan diri untuk menyeimbangkan tabungan investasi, yaitu tingkat bunga real berada di perpotongan antara tabungan dan investasi. Namun, dalam perekonomian terbuka, kecil bunga real sama dengan tingkat bunga real dunia. Perdagangan ditentukan oleh selisih antara tabungan investasi pada tingkat bunga dunia. Next. Bagaimana kebijakan mempengaruhi neraca perdagangan? Anggap saja perekonomian sedang mengalami balance trade, yaitu pada tingkat bunga dunia investasi dan tabungan ekspor neto atau NX sama dengan 0. Mari kita gunakan untuk memprediksi dampak pemerintah di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang pertama, ada kebijakan fiskal dalam negeri. Kenaikan dalam G mengurangi tabungan nasional, karena S sama dengan Y kurang C dan kurang G. Dengan tingkat bunga dunia tidak berubah, investasinya tetap sama. Maka daripada itu, tabungan menjadi lebih kecil daripada investasi. Gambar berikut menunjukkan dampak isu perubahan kebijakan fiskal yang mengalami konsumsi.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vika Devitria. Kepada saudari dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan fiskal luar negeri. Perhatikan jika perekonomian terbuka kecil ketika negara lain meningkatkan belanja pemerintah, namun jika negara lain merupakan bagian dari perekonomian dunia, kenaikan harga belanja pemerintah akan mengurangi tabungan dunia, penurunan tabungan akan meningkatkan tinggi bunga dunia. Lalu pada perekonomian terbuka, maka tabungan melebihi investasi sebagian tabungan melalui mengalir ke luar negeri karena NX sama dengan S dikurang 1. Penurunan investasi juga harus meningkatkan NX, jadi mengurangi tabungan luar negeri dapat menyebabkan surplus perdagangan di dalam negeri. Lalu di situ ada kurva, di kurva ini dijelaskan bahwa jika tingkat bunga dunia dari R1 ke R2 itu akan mempengaruhi tabungan dan investasi dunia. Dan tingkat bunga dunia yang lebih tinggi mengurangi investasi pada perekonomian terbuka kecil ini menyebabkan surplus perdagangan di mana S lebih besar daripada 1. Next. Lalu, pergeseran dalam permintaan investasi. Jika pada perekonomian terbuka kecil, kurva intervensi akan bergeser ke arah kanan, yaitu jika barang-barang investasi pada setiap peningkatan pergeseran ini akan. Misal, jika pemerintah mengubah undang-undang perpajakan untuk mendorong investasi dengan memberi kredit pada investasi. Berikut ini ada contoh kurvanya. Jika pergeseran ke kanan pada kurva intervensi dari investasi R1 ke investasi R2, peningkatan jumlah investasi pada tingkat bunga dunia R, aksen. Akibatnya, intervensi melebihi tabungan investasi lebih besar daripada tabungan, yang berarti perekonomian meminjam dari luar negeri dan mengalami defisit perdagangan. Next. Selanjutnya, bahan kurs yang akan dijelaskan oleh Uswatun Hasanah. Kepada Uswatun Hasanah dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kurs. Kurs itu terbagi dua, yaitu kurs nominal dan kurs real. Kurs nominal adalah harga relatif dari mata uang dua negara. Contohnya, jika kurs antara dolar Amerika Serikat dan yen Jepang adalah 120 yen per dolar, maka Anda bisa menukar 1 dolar untuk 120 yen di pasar uang. Kurs real adalah harga relatif dari barang-barang di antara dua negara. Kurs ini menyatakan tingkat di mana kita bisa memperdagangkan barang-barang dari satu negara untuk barang-barang dari negara lain. Kurs real dari kedua negara dihitung dari kurs nominal dan kurs tingkat harga di kedua negara. Jika real tinggi, barang luar negeri relatif lebih murah dan barang-barang domestik relatif lebih mahal. Jika kurs rendah, barang-barang luar negeri relatif lebih mahal dan barang domestik relatif lebih murah. Kemudian ada faktor penentu kurs real, ini ada MPK sama dengan alpha A K per L alpha kurang 1. Jika digunakan tambahan modal karena alpha adalah bagian dari modal, jika nilainya harus kurang dari 1 sehingga alpha dikurang 1 kecil dari 0, negara mungkin tidak hanya memiliki tingkat akumulasi modal yang rendah, tetapi juga kemampuan produksi yang rendah. Mengapa modal tidak mengalir ke negara miskin? Alasannya karena hak milik pribadi seringkali tidak digunakan dengan baik. Korupsi biasanya lebih tinggi, nepotisme, dan pengambil alihan kekayaan yang sering terjadi. Dan pemerintah seringkali tidak membayar hutang-hutangnya. Kemudian ada dampak kebijakan perdagangan. Jika didefinisikan secara luas, adalah kebijakan yang dirancang untuk mempengaruhi secara langsung jumlah barang dan jasa yang diekspor atau diimpor. Biasanya, kebijakan perdagangan berbentuk melindungi domestik dari pesaing asing, baik dengan menerapkan pajak impor atau membatasi barang dan jasa yang impor. Kebijakan perdagangan proteksionis tidak mempengaruhi neraca perdagangan, karena defisit perdagangan mencerminkan kelebihan impor atas ekspor. Meskipun tidak mengubah neraca perdagangan, kebijakan perdagangan proteksionis mempengaruhi jumlah perdagangan. Next.
kurs real dan neraca perdagangan. Jika kurs real tinggi karena barang-barang domestik relatif lebih tinggi terhadap barang-barang luar negeri, penduduk domestik berkeinginan membeli banyak barang impor dan orang asing sedikit membeli barang kita. Di sini terdapat kurva ya, yaitu kurva ekspor neto. Pada kurva ini menunjukkan hubungan antara ekspor neto dan kurs real memiliki kemiringan negatif atau menurun karena semakin rendah kurs real membuat barang-barang domestik relatif lebih murah. Garis yang menunjukkan kelebihan tabungan atas investasi S kurang dari I terlihat vertikal karena tabungan dan investasi tidak tergantung pada kurs real. Perpotongan kedua garis ini menentukan kurs equilibrium. Kurva ini juga menunjukkan penawaran dan permintaan untuk pertukaran mata uang asing. Garis vertikal F kurang I menunjukkan arus balik modal keluar neto atau penawaran dolar yang akan ditukarkan menjadi mata uang asing dan diinvestasikan di luar negeri. Kemiringan negatif NX menunjukkan permintaan neto atas dolar yang berasal dari luar negeri yang akan dipakai untuk membeli barang-barang domestik. Pada kurs real equilibrium, penawaran dolar yang tersedia untuk arus balik modal keluar neto seimbang dengan permintaan dolar yang dipakai orang asing untuk membeli ekspor neto kita. Terima kasih. Next. Selanjutnya, tentang kesimpulan akan dibacakan oleh Toniko Anggara. Kepada Toniko, dipersilakan. Oke, baik. Jadi, analisis kita menunjukkan bagaimana berbagai kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan perdagangan mempengaruhi neraca perdagangan dan kurs. Perekonomian yang kita pelajari adalah kecil dalam tanda kutip, dalam artian bahwa tingkat bunga ditetapkan oleh pasar uang dunia. Yaitu kita telah asumsikan bahwa perekonomian ini tidak mempengaruhi tingkat bunga dunia. Dan bahwa perekonomian bisa meminjam serta memberi pinjaman pada tingkat bunga dunia dalam jumlah yang tidak terbatas. Asumsi ini berlawanan dengan asumsi yang kita buat ketika mempelajari perekonomian tertutup. Dalam perekonomian tertutup, tingkat bunga domestik menyeimbangkan tabungan atau investasi akan mengubah tingkat bunga equilibrium. Analisis mana yang seharusnya kita terapkan dalam perekonomian seperti Amerika Serikat? Jawabannya adalah campuran dari keduanya. Amerika Serikat tidak sedemikian besar atau sedemikian terisolasi dari perkembangan yang terjadi di luar negara. Mungkin itu aja. Selanjutnya kembali ke moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maulia Yusyah. Kepada Maulia, dipersilakan. Perekonomian Amerika Serikat tidak sekecil dan seterbuka seperti diterapkan dalam analisis bab ini. Pertama, perekonomian Amerika Serikat cukup besar sehingga mampu mempengaruhi pasar uang dunia. Misalnya, definisi anggaran Amerika Serikat yang sangat besar sehingga dianggap sebagai penyebab tingginya tingkat bunga real yang melanda dunia pada tahun 1980-an. Yang kedua, modal tidak bergerak sempurna melintasi batas negara. Jika individu-individu lebih suka menyimpan kekayaan mereka dalam aset domestik ketimbang aset luar negeri, maka dana untuk akomodasi modal tidak mengalir secara bebas untuk menyamakan tingkat bunga di seluruh dunia. Berikut adalah kesimpulan pada bab ini. Yang pertama, ekspor neto adalah selisih antara ekspor dan impor. Ekspor neto sama dengan selisih antara apa yang kita produksi dan apa yang kita inginkan untuk konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah. Yang kedua, arus modal keluar neto adalah kelebihan dari tabungan domestik. Identitas perhitungan pendapatan nasional menunjukkan bahwa arus modal keluar neto selalu sama dengan neraca perdagangan. Yang ketiga, dampak dari setiap kebijakan terhadap neraca perdagangan dilihat dengan mengkaji dampak terhadap bunga dan investasi kebijakan yang meningkatkan tabungan atau menurun investasi menyebabkan surplus perdagangan, dan kegiatan kebijakan yang mengurangi tabungan atau meningkatkan investasi menyebabkan defisit perdagangan. 4. Kurs nominal adalah tingkat di mana orang-orang memperdagangkan mata uang suatu negara untuk mata uang negara lain.
5. Cost real adalah harga barang domestik relatif terhadap barang luar negeri. Dan yang ke-6, cost nominal ditentukan oleh cost real dan tingkat harga di kedua negara. Dengan asumsi yang lain tetap sama, tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan depresiasi mata uang. Sekian. Terima kasih kepada Saudara Yusyah. Baiklah, saya di sini akan menyimpulkan keseluruhan, yaitu perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Sistem ini memberikan kesempatan bagi masyarakatnya untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain, baik itu perseorangan, swasta, maupun pemerintahan. Kegiatan ekonomi tersebut bisa dalam bentuk perdagangan produk barang dan jasa, pertukaran teknologi, dan sebagainya. Baiklah, itu saja presentasi dari kami. Saya sebagai moderator atas nama Intan Trikaryanti mengundurkan diri. Apabila ada yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Speak of the devil, my oh my. Walking with that devilish smile. That's one thing I haven't seen in a while. How have you been since I called you mine? You look so good in this light. Got me reminiscing about our good times.